Kemudian ketua itu kebetulan hari ini nyeratus dari ibunya yang sudah nanti kebetulan satu dosen di kita, kemudian Pak Eka, mestinya Pak Eko, tetapi lama di Bandung juga Pak. Dulu sih aslinya Pak Eko. Kemudian dari dasarnya apa informasi yang kesejahteraan dan keselamatan semoga tetap berlimpah pada bapak dan ibu semua termasuk kami dan bisa merata khusus kepada MR juga saya hormati karena ini adalah yang digali adalah MR ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Aceh di hubungan Tamsakra ini. Kedatangan Bapak adalah satu hal yang sudah dijadwalkan sesuai dengan jadwal dan kami dengan sendirinya dari pihak manajemen dari SAI terhadap organisasi yang sudah mendapatkan sertifikat ISO. Kebetulan Oliver yang ditunjuk saya sendiri dari Suara merupakan kunjungan saya yang pertama ke AKL ini. Ini juga pengalaman baru bagi saya untuk mengaudit pendidikan khusus untuk pelayarannya. Biasanya saya sih mengaudit ke aspek sekolah tinggi, manajemen ekonomi, sistem dan lain-lain. Stowaway itu menata di atas kapalnya, menyusun, menata, mengatur. Jadi karena PK ini Pak SKS. Ini nanti kan diselenggarakan setiap 2 SKS itu setiap tatap muka itu 100 menit. Jadi ini 2 kali ditulis langsung 2 SKS ini 100 menit. Misalnya. Satu pertemuan 50 menit ya? Satu SKS, boleh ketemu? Ini 2 SKS satu pertemuan. Dua SKS Satu kali pertemuan. Jadi Ada yang mana juga, tapi diisi satu kali pertemuan. berarti ini SAP-nya selesai. Kita sebelumnya juga ucapkan terima kasih atas kebukaannya daripada Bapak dan Ibu seperti apa ini dalam hal memberikan penjelasannya, memberikan report dan lainnya, sehingga kami dari pihak eksternal bisa melihat bagaimana sistem ini dijalankan oleh APL ini. Pada intinya saya melihat bahwa APL ini masih menjalankan prosedur, masih menggunakan prosedur sesuai dengan standar ISO. Namun di sini kami juga mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki yang bersifat area concern. Ya. Mungkin pada saat ini area concern ini baru bersifat minor ya, tapi pada saat next audit atau pada saat berikutnya tidak menutup kemungkinan yang minor-minor ini menjadi major. Pertama untuk tadi berkaitan dengan kemampuan yang diurusan dari pembelajaran. Dan juga lupa kami juga tadi sudah mengaudit beberapa proses dan juga sebenarnya beberapa strong point dari organisasi. Pertama adalah aspek kompetensi dari teman-teman semua dan juga aspek report-reportnya sudah sangat baik sudah ringan, sehingga saya tidak memerlukan waktu lama untuk mencari report yang dibutuhkan, misalnya SAP, bukti ujian, naskah soal ujian yang asli, verifikasi dan lain-lain. Itu hal ini yang perlu diperhatikan. Oke. Pertama saya mengomentari berkaitan dengan aspek-aspek fungsi pendukung sistem. Di situ saya melihat beberapa aspek seperti organisasi, kemudian juga dari customer feedback, audit dan lain-lain. Ya. Semua itu sudah sangat baik. Di sini saya pada saat memeriksa keluhan pelanggan, sebagian keluhan pelanggan itu dari Taruna itu ditujukan kepada kondisi kebersihan dan pelayanan dormitory atau asrama. Mungkin ini pada saat kedepannya perlu dipertimbangkan lagi apakah dormitory ini masuk ke sertifikasi atau tidak. Karena kalau saya pikir kalau kita memasukkan itu tidak ada biaya tambahan yang signifikan terhadap proses sertifikasi. Yang penting kan bagaimana kita mengontrol dormitory itu. Banyak keluhan-keluhan
kebutuhan seperti kebersihan, makanan, air, dan lain-lain. Tapi untuk proses kegiatan pembelajaran sih tidak banyak keluhan. Justru yang keluhan adalah di asrama. Ya, saya nyarankan agar asrama nanti dimasukkan ke skop sertifikasi. Itu hanya saran saja. Di sini ada 3 temuan, 2 bersifat area concern dan 1 yang bersifat saran saja. 2 area concern adalah berkaitan dengan analisa tingkat kepuasan pelanggan dan penilaian kinerja dosen belum dilakukan secara menyeluruh untuk setiap jurusan. Tadi yang paling lengkap jurusan di tata laksana, sedangkan untuk jurusan di teknik dan di nautika belum bisa diperlihatkan. Dan juga yang paling penting adalah data-data dari survei ini harus ada analisa dan tindak lanjut. Misalnya tadi saya ambil sampel 1, kenapa tingkat kepuasan di kontainer rendah? Apakah memang benar rendah atau memang karena hal lain? Nah, ini yang perlu diinvestigasi. Karena belum tentu feedback dari customer itu benar juga, tapi kita harus mengklarifikasinya. Apakah memang sesuai dengan kondisi yang ada? Tidak. Kalau memang sesuai, kita lakukan improvement plan ke depan. Kemudian yang kedua adalah level target dari tingkat kepuasan pelanggan juga belum ditetapkan. Misalnya untuk kepuasan pelanggan dari tata laksana sudah memonitor dari pengajaran tingkat kepuasan 73. Dari setiap mata kuliah, ada beberapa mata kuliah yang di atas 85, ada juga mata kuliah yang di bawah 75%. Nah, untuk yang di bawah 75% ini apa yang sedang kita korporate kita tidak. Nah, yang saya masalahkan adalah berapa minimumnya kita bermain, 85, 90, ataupun 95. Ini belum ada batasannya. Oke, itu 2 temuan yang disebut area concerns. Kemudian 1 saja saran, ini berkaitan dengan tingkat penerimaan mahasiswa baru pada periode terakhir di bawah target yang telah ditetapkan. Ya. Saya diskusi juga dengan manajemen pada teman-teman juga, ternyata dari organisasi sudah melakukan kegiatan promosi, baik itu visiting ke SMA, kegiatan promosi lainnya di media dan lain-lain. Itu ternyata belum efektif kalau lihat dari hasilnya, hanya di bawah 100. Ya. Di sini perlu dibuat strategic plan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Strategic plan saja. Kita tidak memberikan, Aisyah tidak memasalahkan hasil akhirnya. Yang penting apa sih dari data ini ke depannya agar lebih baik lagi. Saat ini seperti itu. Kondisi seperti itu. Ini kami menyarankan agar membuat seperti plan. Oke, itu di manajemen. Kemudian di proses pembelajaran, tadi kebetulan yang saya temui adalah ketua jurusan masing-masing. Di sini ada 4 item yang bersifat area concerns. Area concern ini mungkin pada saat berikutnya kalau memang tidak di-close bisa menimbulkan potensi major. Ya, di sini pertama komentarnya berkaitan dengan SAP. SAP untuk setiap mata kuliahnya berbeda-beda bentuknya. Formatnya ya, saya. Ada SAP yang sangat jelas sekali menjelaskan setiap tatap muka. Jadi pertemuan 1 sampai 12 itu materi bahasanya apa. Ada juga yang hanya menjelaskan total materi bahasa. Jadi tidak seragam bentuknya. Jadi saya minta mencoba SAP ini diseragamkan karena ini akan digunakan sebagai acuan dalam hal proses produksi atau proses pengajaran. Kalau SAP-nya sangat jelas, kita ada sulit juga kontrolnya. Misalnya tadi ilmu cuaca, program studi untuk di aplikasi semester 2, itu SAP-nya sudah tersedia, tetapi materi bahasan yang harus diberikan pada setiap tatap muka itu tidak ada. Kemudian juga jumlah SKS yang dicantumkan di dalam SAP tidak sama dengan jadwal kuliah yang diberikan di BAK. Misalnya untuk mata kuliah kelautan, dari SAP disebutkan kalau tidak salah 4 SKS. Nyatanya 2 SKS kan 1 semester, jadi agak sulit gitu. Jadi SAP ini seolah-olah berlaku 1 tahun. Padahal kita pun 1 semester dengan 12 kali. Ya, nanti direview kembali. Kemudian juga yang paling penting adalah monitoring kesesuaian antara SAP, tatap muka, dan materi bahasa juga perlu dilakukan. SAP sudah ada sebagai standar, bagaimana realisasi? Melencengkan dari SAP itu. Kalau melenceng dari SAP berarti proses itu not control. Tapi kalau sesuai berarti proses under control. Nah, ini kita iso. Kemudian dalam hal pemberian nilai itu kami memandang perlu ditetapkan rumusan untuk perhitungan nilai ujian akhir semester. Beberapa faktor harus dipertimbangkan dalam penetapan nilai laporan.
yang tadi saya lihat itu di kolom penilaian memang ada. Ini semester 1 ujian pertama, ujian kedua, kolomnya ada tugas berapa, kemudian tugas nilai akhir sekian. Untuk mencapai nilai akhir sekian kan ada beberapa prosesnya, variabelnya. Nah, variabelnya ini yang perlu dirumuskan. Ada berapa persen, mintes kalau ada berapa persen, tugas berapa persen, dan nilai akhir semester berapa persen. Biar baku. Kalau sekarang sih hanya sesuai dengan nilai ujian akhir saja yang saya lihat aja. Itu ada bukunya. Kemudian di rekrutmen dosen dan karyawan baru, saya pikir ini kondisi sekarang tidak masih vakum ya. Terakhir 2002 saya lihat datanya, tidak saya lihat sekarang. Di sini saya hanya meminta agar organisasi atau AKM ini membuat suatu prosedur yang mengatur proses rekrutmen untuk dosen yang tidak tetap. Bagaimana prosedurnya? Di sini diperlukan untuk memastikan bahwa dosen pilih ini memang sudah sesuai dengan bidang. Ini hanya sebagai remark saja. Tapi mungkin yang di proses pembelajaran ini berkaitan dengan SAP itu yang perlu diperhatikan. Itu mungkin dari kami mungkin ada pertanyaan, komentar atau tidak setuju terhadap pertemuan yang kami buat. Karena saya datang cuma 1 hari dan sudah bisa menilai, ini belum tentu menilai saya benar. Atas informasi yang telah disampaikan oleh kemudian dari bapak-bapak tadi mungkin ada pertanyaan lebih lanjut atau lebih detail bahwa corrective action harusnya. Allah silakan. SKS yang tentang SAP itu mata tersebut diberikan mungkin di semester 1 itu 2 SKS, di semester 2 Tadi dari Pak Iwan ya, sudah ngasih penjelasan kepada saya. Ini memang semester katanya, 2 semester. Tapi saya pikir jadi hal pengendalian ya, jadi apa lagi kita mengendalikan. Misalnya dalam 1 semester kita ada 12 kali tatap muka. Setiap tatap muka ini apa materi bahasa? Jadi saya sekali sedikit Pak ya. SAP tidak didesain robot SKS dari mana kerja. Jadi kita lihat itu ada robot. Nah, robot itu mungkin masuk dalam berapa semester, mungkin 2 semester, mungkin 3 semester. Kita